Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu di jalannya ya. Jadi ini alhamdulillah pembuatan video ini berada pada bulan Ramadan. Maka saya sarankan bahwa kalian semua masih tetap harus berpuasa dan tetap menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, jangan lupa salah satu amalannya adalah kita harus belajar. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi kalkulus ya, yaitu yang dikenal dengan Elementary of Mathematics ya, dimana Elementary of Mathematics itu adalah dasarnya dari matematik. Setelah kalian semua sebelum UTS membahas mengenai beberapa hal, yaitu limit, ada turunan atau diferensial, maka kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah teori, namanya teori integral. Saya namakan ini teori dulu karena kita harus mengetahui ilmunya dulu, baru nanti aplikasinya. Kita coba review sejenak bagaimana mengenai konsep turunan ya. Jadi ketika saya punya sebuah Y yang sama dengan berapa? Misalkan X kuadrat, maka otomatis Y aksenya sama dengan 2X. Lalu bagaimana apabila Y sama dengan 5X? Maka Y aksenya sama dengan 5 ya, mudah ya. Kalau Y-nya adalah sebuah konstanta, yaitu 10, maka Y aksenya sama dengan 0. Jadi konstanta pasti turunannya adalah 0. Bagaimana kalau bentuknya adalah pangkat, tapi pangkat pecahan? Contoh misalkan 2/3. Maka turunannya adalah 2/3 X pangkat min 1/3. Dan bagaimana kalau misalkan saya buat pangkatnya pecahan dan min lagi ya. Jadi kalau X pangkat min berapa? 7/5. Ya, udah min, kemudian pecahan, berarti Y aksenya sama dengan min 7/5. Lalu X nya berapa? Berapa coba? Min 7/5 kurangi 1, berarti dapatnya adalah min 12/5. Nah, jadi ini adalah ilmunya untuk menurunkan. Nah, saya tidak akan berbicara lebih dalam lagi karena itu ranahnya sudah ya di setelah UTS. Nah, sekarang saya beri kalian sebuah kasus yang ada hubungannya konsep integral. Itu saya bawa dengan ya kasus satu aja deh. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, maka sudah tentu kita tahu Y aksenya adalah 2X. Kalau saya punya X kuadratnya ditambah 7, maka ternyata turunannya adalah sama. Kalau X kuadratnya saya kurangi dengan 101, ternyata turunannya juga sama. Lantas pertanyaannya adalah, kalau saya punya Y aksen 2X, sebenarnya berapakah Y-nya? Nah, ini kan pertanyaannya. Jadi kalau saya punya Y aksennya 2X, itu sebenarnya Y-nya berapa? Apakah X kuadrat, atau X kuadrat plus 7, atau X kuadrat min 101, atau yang lain? Jadi kalau saya gambarkan, nanti pola berpikirnya adalah, kalau saya punya suatu fungsi Y, maka Y aksen adalah turunan. Nah, kali ini adalah kita balik pola pemikirannya. Kalau saya punya turunannya ya, Y aksennya, lantas gimana caranya saya mengetahui aslinya? Lantas bagaimana saya cara mengetahui nilai aslinya dari Y? Bagaimana? Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep anti turunan. Atau dalam beberapa istilah anti turunan ini kita sebut sebagai integral. Nah, jadi inilah pola pikir yang akan kita pelajari untuk beberapa minggu ke depan. Jadi kalau kita sudah bisa menurunkan, maka otomatis gimana caranya kita bisa membalikkan lagi ke fungsi asalnya. Mulai dengan beberapa notasi dulu ya. Jadi notasinya adalah
ketika saya punya f besar x, ini berarti suatu fungsi ya. Suatu fungsi dengan variabelnya adalah x. Kemudian ada f kecil. F kecil adalah fungsi juga. Fungsi tapi turunan dari f besar x. Nah, jadi kalau f besar adalah sebuah fungsi sembarang, f kecil adalah turunan dari f besar. Nah, kemudian ketika saya punya notasi sebuah integral, berarti gimana notasi integralnya? F besar, kecil, berarti ketika saya mempunyai f besar atau saya akan mencari f besar, maka notasinya begini ya. Integral dari f kecil x kemudian dx. Dengan keterangannya adalah ini adalah notasi integral, ini adalah notasi variabelnya ya, variabel bebasnya. Kalau dx berarti variabel bebasnya adalah x. Mungkin nggak integral fa dx? Mungkin, sangat mungkin. Kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Definisi suatu integral. Ya, setelah kita tahu notasinya, setelah kita tahu beberapa f besar, f kecil ya, dan notasi integralnya, maka apabila saya punya sebuah integral x pangkat n dx ya, berarti sama saja dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ya. Untuk suatu c adalah konstan. Nah, ini adalah rumus umumnya. Dari rumus ini kita bisa bermain-main. Contoh, misalkan saya mau main-main dengan saya tambahkan sebuah koefisien a. Ya kan? Berarti gimana? Ya sama. Jadi rumusnya tetap xn plus 1. Di sini juga pernya adalah n plus 1, cuman di sini bedanya ada a-nya. Kemudian gimana kalau misalkan x-nya hilang, hanya a sendiri? Gimana? Ya harus ada x-nya dong, boleh. Berarti kan harusnya a kali 1 kan? Nah, 1 itu adalah x pangkat 0. Ini bukan derajat loh ya, ini pangkat. Jadi sama dengan gimana? Berarti sama dengan a per 0 tambah 1 x 0 tambah 1 plus c. Atau kita singkat menjadi a x plus c. Nah, jadi dari definisi standar atau definisi bakunya ini, saya bisa mendapatkan sebuah rumus-rumusan baru. Kita masuk ke contohnya. Contoh. Ketika yang pertama ada integral dari 5x dx, maka yang terjadi adalah, boleh kamu tulis x-nya dulu. X-nya kan pangkat 1 ya, berarti 1 tambah 1 yaitu 2, nanti 5 bagi 2 plus c. Kemudian contoh selanjutnya adalah ketika saya punya 4x pangkat 4 misalkan. Berarti apa? Ya, saya tulis x-nya dulu. Ini kan pangkat 4, berarti tambah 1 adalah 5. Berarti aslinya ada 4 dibagi 5. Itu triknya ya. Kemudian misalkan contoh yang ketiga, ada integral berapa ya? Saya pakai pecahan ya. X pangkat 1/3. Nah, kalau ini saya agak sedikit teliti ya. Jadi saya tulis x 1/3 tambah 1. Di sini 1/3 tambah 1 plus c. Berarti berapa? 1/3 tambah 1 itu kalau tidak salah 4/3 x pangkat 4/3 plus c. Jadinya adalah 3/4 x pangkat 4/3 plus c. Kemudian saya taruh di sini. Kalau saya punya integral kemudian 5 per x kuadrat, gimana coba?
Ya kita rubah dulu ya, jadi 5x pangkat min 2. Jadi kalau belum pengintegralan itu masih dx. Tapi kalau sudah pengintegralan, nah sudah pengintegralan itu ciri-cirinya di mana? Ciri-cirinya pangkatnya sudah berubah. Jadi min 2 tadinya kan ditambah 1, min 2 tambah 1, di sini juga 5 per min 2 tambah 1 plus C. Nah, kalau sudah proses begini, maka dx-nya hilang ganti plus C. Berarti berapa? Min 5 x pangkat min 1 plus C. Atau saya tulis kembali menjadi min 5 per x plus C. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk integral dengan definisi yang standar. Selanjutnya, ternyata bentuk dari integral, ya, bentuk dari integral itu ada dua, yaitu bentuk integral yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu bentuk tak tentu dan ternyata bentuknya tertentu. Ya, seperti yang saya katakan bahwa bentuk tak tentu adalah bentuk yang sebelumnya kita pelajari, misalkan 2x dx berarti hasilnya adalah x kuadrat plus c. Nah, pertanyaannya bagaimana integral yang tertentu? Jadi dari bahasanya itu sudah kelihatan ya, tak tentu dan tertentu. Tak tentu itu berarti masih belum jelas berapa, kalau tertentu berarti sudah jelas berapa. Nah, untuk menjawab ini sebelumnya saya kasih dulu definisinya dulu. Jadi saya kasih definisi dengan notasi-notasi yang masih sama ya. Jadi ketika saya punya integral, kemudian f kecil x dx, nah, ini yang beda. Saya beri sebuah a, b di sini, di bawah dan di atas integralnya. Dengan nilai a dan b itu adalah sebuah bilangan real, bilangan ya angka lah berapapun itu. Maka hasilnya akan sama dengan f besar x. C-nya tidak ada, ya, C-nya tidak ada. Kemudian saya kasih dia simbol seperti ini. Ketika saya kasih simbol ini artinya adalah B-nya masuk, berarti B-nya menggantikan X dikurangi dengan A-nya. Oke. Jadi ketika saya punya integral dari A menuju B fx dx, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, jenis yang ini ya, jenis yang ini itu adalah jenis integral tertentu. Bedanya apa? Jadi misalkan saya beri contoh, nah ini 2x, ini berapa? Misalkan 1 sampai 5. Ini misal ya. Nah, ini adalah jenis integral tertentu. Jadi kalau tak tentu itu tidak ada batasnya, sedangkan integral tertentu itu ada batasnya. Jadi semakin clear ya. Kalau tak tentu berarti dia batasnya nggak tahu sejauh mana, tapi kalau integral ini kita katakan batasnya dari 1 sampai 5. Jadi gimana pengerjaannya? Kita coba kerjain dulu ya. Berarti integral 1 sampai 5 2x dx. Proses pengintegralannya sama ya. Jadi x kuadrat. Hanya saja di sini saya sudah tidak memerlukan C, kemudian saya masuk dengan angka 5 dan 1. Berarti 5-nya kuadrat dikurangi 1-nya kuadrat. Berarti jadinya 25 min 1 sama dengan 24. Nah, berarti kan di sini hasilnya 24. Cukup tidak membuat gambaran bahwa bedanya adalah integral tak tentu, hasilnya itu masih berupa persamaan, masih ada C-nya, masih ada X-nya. Tapi kalau integralnya tertentu, hasilnya adalah sebuah bilangan. Dan bilangan itu fix, tidak bisa diganggu, tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu adalah bedanya integral tertentu dan integral tak tentu. Kita main-main ke contohnya dulu yuk. Kita main-main ke contohnya. Beberapa contoh-contoh yang sudah sebelumnya, misalkan integral dari min 1 sampai 1 2x dx sama dengan berapa? Berarti 2x adalah x kuadrat, kemudian 1 min 1 ya. Saya pakai fungsi yang sama berarti ya. Ini berarti 1 kuadrat dikurangi dengan min 1 kuadrat. Berarti
1 kurang 1 ya, yaitu 0. Oke, nggak apa-apa. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana kalau saya punya integral dari 1 sampai 4, lalu di sini saya tulis x akar x dx. Saya rubah dulu x akar x-nya. Jadi 1 sampai 4, jadi x pangkat 3/2 ya. Kemudian proses integralnya masih sama. Di sini jadi 5/2, di sini jadi 1/5/2, berarti 2/5 ya. Saya tutup 4 sama 1. Ini kalau kalian masih susah dengan pangkat pecahan ini, kita rubah saja. Jadi 2/5, ini x kuadrat akar x. Lalu jadinya berapa? 2/5. Di sini 4 kuadrat, dapatnya berapa? 16 ya. Ini saya dapat 16, 4 di akar saya dapat 2, ini saya kurung, dikurangi dengan, kalau 1 masuk berapa? Berarti 2/5 kali 1 kali 1. Berarti 2 kali 16, 32, 32 kali 2 adalah 64/5 dikurangi 2/5. Jadinya berapa? 62/5. Nah, itu adalah contoh dari integral tertentu. Integral tertentu. Ya, jadi bedanya cukup signifikan. Kita kembali ke permasalahan awal. Kalau tidak salah tadi belum terjawab ya. Bagaimana ketika saya punya y sama dengan berapa? X kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Turunannya adalah 2x. Jadi sebenarnya integral dari 2x itu yang mana? Yang ini apa yang ini? Gitu toh? Di integralnya berapa? Ya, sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari bahwa integralnya adalah x kuadrat plus c. Nah, kok di sini muncul c? C itu apa? C itu adalah konstan. Di mana konstan itu adalah bebas. Tapi bukan bebas sembarang kita boleh ngisi berapapun ya. Jadi tergantung keperluan fungsinya. Loh, kalau ini kan 1, oh berarti C-nya diganti angka 1. Kalau ini apa? Ini kan nggak ada C-nya. Tetap ada. Walaupun tidak terlihat, tapi kan dia 0. Ya kan? Jadi C-nya gimana? C-nya ada. Yaitu 0. Untuk menggambarkan kasus-kasus yang seperti ini, saya contohkan dulu ya. Jadi misal saya punya f kecil x sama dengan 4x min 2. Bolehlah seperti ini aja, atau 4x ya. Kemudian tentukan fungsi dari f besar x jika f besar di sini melalui 0, berapa misalkan 0,3. Oke, saya langsung masuk ke fungsi yang agak sedikit ribet ya, tapi tidak apa-apa, nanti sama aja. Mari kita kerjakan. Berarti saya akan mencari f besar x, di mana f besar adalah integral dari f kecil. Saya nggak pakai batas karena di sini tidak memunculkan batas. Jadi integral 4x min 2. Berapa berarti? Kalau seperti ini sama. Jadi dia hanya diintegralkan masing-masing saja. Integralnya 4x adalah 2x kuadrat, integralnya min 2 adalah 2x tambah c. Berarti di sini saya punya f besar x sama dengan 2x kuadrat min 2x plus c. Fx melalui 0,3 ini punya makna. Maknanya kalau x-nya ganti 0 maka hasilnya 3. Berarti makna tersebut saya masukkan ke sini. Dapat f0 sama dengan x-nya diganti 0. Ini diganti 0, ini diganti 0, c hasilnya 3. Berarti c-nya sama dengan 3. Maka fx yang lebih lengkap adalah 2x kuadrat min 2x plus 3.
Nah, ini adalah beberapa materi contoh mengenai integral, mulai dari konsep integral awal, kemudian integral tak tentu, integral tertentu, dan yang terakhir ini adalah mengidentifikasi nilai konstanta.